Sudah tentu ini membutuhkan sistem elektronik yang kompleks untuk men-setting arus firing atau pulsa arus firing firingnya itu untuk SCR-nya. Jadi SCR-nya bisa diatur penyalaannya. Oke. Jadi ada berapa jenis power elektronik converter. Ada yang AC ke DC, itu namanya rectifier. Jadi seperti ini. Ini yang rectifier atau penyarah. Inputnya AC, hasilnya adalah DC. Kemudian ada DC to DC copper, namanya. Inputnya DC, keluarannya DC. Fungsinya apa? Fungsinya itu menaikkan. Jadi tegangannya itu dari DC katakan 12 volt jadi 48 volt. Kalau ini tadi dari DC 220 volt, nah dari AC 220 volt menjadi DC 220 volt juga misalnya, atau 12 volt dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi DC ke AC, yaitu namanya inverter. Inputnya DC, keluarnya AC. Ini biasanya digunakan untuk dari baterai. Baterai itu bisa baterai yang dari pembangkit listrik tenaga surya kan disimpannya di baterai. Kemudian dia setelah baterai itu kita mau gunakan untuk rumah kita, maka dia harus ini dirubah lagi menjadi ke AC. Itulah menggunakan inverter. Jadi kalau rumah kita mau agar tetap hidup misalnya lampunya, maka gunakan baterai dan inverter. Jadi ketika PLN mati lampu, kita masih tetap bisa menyalakan peralatan-peralatan, kita bisa nonton TV, kita bisa menghidupkan komputer, ngecas HP dan lain sebagainya, menghidupkan TV, AC dan lain sebagainya. Dengan adanya baterai cadangan atau baterai penampung energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada beberapa isu yang sekarang ini yang hangat dibicarakan orang mengenai energi terutama. The first energy scenario need to reduce dependence on fossil fuel. Kemudian coal, natural gas, oil, and nuclear power resource depletion of this source is expected. Jadi membutuhkan atau kita menginginkan bebas daripada energi fosil. Seperti coal atau batu bara, natural gas atau gas alam, oil, minyak, dan nuclear power resource atau sumber energi nuklir. Kemudian tap renewable energy resource seperti solar atau matahari, wind, kemudian angin, fuel cell, ada fuel cell, kemudian ocean wave. Jadi peralatan elektronika daya ini bisa membantu hal-hal untuk konversi energi seperti ini gitu kan. Kemudian the next energy saving by power electronic application example
variable speed compressor air conditioning system. Seperti saya jelaskan tadi AC dengan variable speed, 30% saving compared to thermostat control system. Jadi lebih hemat 30%. Tapi biasanya harganya pun lebih mahal AC yang menggunakan inverter tadi. Kemudian lighting using electronic ballast boost efficiency of fluorescent lamp by 20%. Jadi yang lampu hemat energi kita bilang itu 20%, dia lebih hemat dibandingkan menggunakan lampu panjang yang pakai balas. The second environment issues and nuclear safety, keamanan dari nuklir. Nuclear plant remain radioactive for thousands of years. Jadi pembangkit listrik akan menyimpan radioaktif sampai ribuan tahun, for thousand years. Kemudian burning of fossil fuel emit gas such as CO2, CO atau oil burning, SO2, NOx atau coal burning dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya daripada pembangkit tenaga yang berbahan bakar fosil. The next possible solution by application of power electronic. Jadi merupakan solusi yang memungkinkan dengan menggunakan peralatan elektronik ini. Pertama, renewable energy resource, kemudian centralization of power station and remote non-urban area atau mitigation, kemudian electric vehicle. Pertumbuhan daripada power elektronik ini, inilah bisa kita lihat memang sekarang ini peralatan elektronik, power elektronik sangat berkembang dengan pesat. Sangat berkembang dengan pesat karena memang saat ini peralatan-peralatan sudah pasti menggunakan komponen-komponen elektronika daya atau komponen-komponen elektronik. Kemudian juga power electronic is an interdisciplinary field atau bidang ilmu yang banyak disiplinnya. Digital masuk atau analog elektronik. Kemudian power and energy, microelectronic, control system, computer simulation and software masuk. Solid state physics and device, kemudian packaging, kemudian heat transfer dan lain sebagainya. Ada berapa power semiconductor atau peralatan elektronik? Saya sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau ada silakan. Jam berapa nih? 19.48. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ada berapa device atau peralatan yang bisa mensaklar atau power switch, mensaklar daya. Jadi ada saklar itu yang fully on atau dia bisa terbuka secara penuh atau memang terbuka. Sorry. Fully on itu
secara penuh dia tertutup, artinya seperti saklar biasa. Jadi 0 dan 1 dia. Maka dia akan mengalirkan arus. Kemudian fully off. Terbuka betul. Seperti saklar itu kan. Maka dia akan memutuskan arus secara penuh. Jadi power switch never operates in linear mode. Jadi nggak ada linearnya. Jadi dia prinsipnya hidup mati gitu. Kemudian can be categorized into 3 groups, dapat dikategorikan dalam 3 grup. Pertama uncontrolled, contohnya adalah dioda. Kemudian semi-control, thyristor atau SCR, semi-control rectifier. Ada yang fully control. Nah, jadi betul-betul secara penuh bisa di